Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Sitinting akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat dalam rangka proyek akhir yang berjudul Sitinting, platform edukasi berbasis Flutter untuk mencegah stunting. Adapun tim dari Sitinting yaitu ada Pak Alfian Akbar Ghazali selaku pembimbing utama kami. Lalu ada saya sendiri dengan nama Yolanda Asir Benca GG dengan NIM 6706194038 dan teman saya. Dan saya Roberto Sebastian Siagian dengan NIM 6706194035. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada beberapa data isi yang merupakan alur dari presentasi ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua itu perbandingan aplikasi, ketiga sistem arsitektur, keempat fitur yang disediakan, kelima pengujian dan hasil, keenam kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Obed. Latar belakang yang kami ambil dari pembuatan aplikasi adalah pembangunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara. Ukuran kualitas sumber daya manusia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Sedangkan ukuran kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat kemiskinan dan status gizi masyarakat. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya energi protein. Kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab kematian balita di Indonesia. Konsekuensi kurang zat gizi dalam jangka waktu lama adalah gagal tumbuh atau stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Stunting masih merupakan satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. Terbukti, pada tahun 2021, angka stunting anak masih berada di angka 24%. Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diobati sehingga akan berlanjut hingga dewasa. Tujuan proyek akhir. Tujuan proyek akhir kami adalah yang pertama, menganalisis faktor penyebab stunting di Indonesia melalui riset ke masyarakat. Yang kedua, mengetahui sejauh mana remaja putri, calon ibu, ibu hamil, dan ibu sebagai pengasuh anak di Indonesia sudah cukup teredukasi tentang stunting. Yang terakhir, kami membuat solusi berupa aplikasi mobile sebagai media belajar tentang pencegahan stunting bagi remaja putri, calon ibu, dan ibu hamil, dan ibu sebagai pengasuh anak di Indonesia. Dari tadi kita telah membahas apa itu stunting. Nah, sekarang pasti kita bertanya, bagaimana sih cara mengetahui anak itu mengalami stunting atau tidak? Dengan cara kita dapat menghitung dari Z-score anak tersebut. Z-score ini rumusnya adalah nilai pengukuran dikurang nilai median baku rujukan dibagi nilai simpangan baku rujukan. Di mana nilai simpangan baku rujukan ini, apabila nilai pengukuran lebih kecil dari median, maka nilai simpangan baku rujukannya sama dengan median dikurang min 1 SD. Lalu, apabila nilai pengukuran lebih besar dari median, maka nilai simpangan baku rujukan itu menjadi plus 1 SD dikurang median. Apa sih yang S1 SD itu? Ataupun min 1 SD ataupun plus 1 SD? Nah, SD itu merupakan standar deviasi, di mana nilai ini kita dapatkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang standar antropometri anak, di mana pada peraturan ini terdapat beberapa standar yang telah ditentukan, mulai dari nilai median, nilai standar deviasi, umur, lalu pembagian kategorinya. Selanjutnya itu bagaimana caranya, contohnya jika Z-score ini ditampilkan dalam studi kasus real. Seorang anak laki-laki dengan umur 11 bulan dengan berat 5 kg.
yang ditandai itu status gizi berdasarkan berat badan menurut umur atau BB/U. Yang pertama kita ketahui itu adalah tabelnya, di mana tabel ini kita peroleh dari tabel sebelumnya, dari peraturan Permenkes sebelumnya, di mana terdapat untuk umur yang 11 bulan itu nilai mediannya itu 9,4. Nah, karena nilai mediannya itu 9,4, sedangkan berat anak itu untuk umur 11 bulan itu 5 kilo, berarti kan di bawah median. Maka kita menggunakan itu untuk kasus bayi 11 bulan, berat badannya 5 kg lebih kecil dari nilai mediannya, maka nilai simpangan baku rujukannya menjadi nilai median dikurang min 1 SD, di mana 9,4 dikurang 8,4 itu menjadi 1. Sehingga perhitungan Z-score itu apabila dimasukin ke rumus, 5 dikurang 9,4 dibagi 9,4 kurang 8,4 itu hasilnya adalah Z-score itu adalah 4,4. Nah, di sini kita lihat itu nilai 4,4 itu sudah sangat jauh di bawah nilai min 3 SD, nilai standar deviasinya. Nah, yang dimana apabila di bawah min 3 SD, maka dapat dikategorikan gizi anak tersebut merupakan gizi sangat kurang atau severely underweight, yang artinya anak tersebut mengidap penyakit stunting. Begitu tentang perhitungan contoh perhitungan Z-score pada dunia nyata. Dengan aplikasi jenis akan dijelaskan oleh teman saya, Obed. Baik, untuk perbandingan aplikasi sejenis, kami membandingkan aplikasi kami dengan 3 aplikasi serupa, yaitu aplikasi pertama adalah aplikasi edukasi stunting remaja, aplikasi kedua aplikasi edukasi cegah stunting, dan aplikasi ketiga adalah deteksi stunting. Ada beberapa fitur yang kami bandingkan, yaitu 1 login register, 2 pilih role, 3 tambah list anak, 4 periksa gejala dari berat badan berdasarkan umur, 5 periksa gejala dari tinggi badan berdasarkan umur, 6 periksa gejala dari berat badan berdasarkan tinggi badan, 7 periksa gejala dari indeks massa tubuh, 8 periksa gejala dari lingkar kepala, 9 cek histori status gizi, 10 artikel, 11 kuis, 12 klinik atau posyandu terdekat, 13 store. Fitur yang kami bandingkan dengan 3 aplikasi kami, dengan 3 aplikasi serupa. Yang pertama adalah aplikasi edukasi stunting remaja, memiliki kesamaan fitur yaitu periksa gejala dari berat badan berdasarkan tinggi badan, dan kemudian fitur aplikasi artikel, kemudian kuis. Aplikasi kedua mempunyai persamaan dengan aplikasi kami yaitu fitur artikel. Dan aplikasi terakhir, deteksi stunting, memiliki persamaan fitur yaitu periksa gejala dari berat badan berdasarkan umur dan fitur cek histori status gizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yolando. Baik, saya akan menjelaskan untuk sistem arsitektur. Adapun sistem arsitektur yang kami gunakan pada aplikasi kami itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu user. User itu memiliki smartphone lalu menggunakan aplikasi yang pastinya smartphone ini sudah terinstall aplikasi Citinting, di mana smartphone wajib memiliki koneksi internet agar dapat terhubung ke server API, di mana API nanti yang bakalan langsung terhubung ke bagian backend, di mana tempat data dikelola. Nah, lalu ada admin. Admin ini juga bertugas sebagai pengelola dari data user seperti mengirimkan barang. Di mana admin ini juga terhubung ke internet dan dapat langsung terhubung ke API, di mana admin dapat mengubah beberapa status dari pengguna. Lalu ada fitur yang kami sediakan. Ada beberapa fitur yang kami sediakan dalam aplikasi kami, seperti yang pertama itu autentikasi pengguna. Adapun autentikasi pengguna kami buat itu sebagai pengenal bahwa user tersebut adalah benar-benar user tersebut yang login. Artinya pasti user tidak ingin bahwa ketika saya masuk ke aplikasi ternyata data yang ditampilkan itu data anak lain gitu. Nah, maka oleh karena itu kami membuat fitur autentikasi sehingga setiap data pengguna itu dipastikan ditampilkan sesuai dengan orangnya. Lalu ada fitur cek kesehatan anak. Pada fitur cek kesehatan anak ini terdapat 3 bagian besar. Yang pertama itu tambah data anak, di mana pengguna dapat menambahkan data anak seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Lalu, cek daftar anak. Pada bagian daftar anak ini, pengguna dapat mengecek status daftar anaknya seperti nama anak yang sudah ditambahkan, lalu mengecek riwayat kesehatannya,
Lalu juga dapat menghapus data anak apabila pengguna salah memasukkan data anak. Lalu ada ganti role. Fitur ganti role ini kami sediakan apabila suatu saat, misalnya nih, pengguna ibu hamil itu anaknya sudah hamil, berarti otomatis role yang sekarang itu ibu hamil tentu tidak berlaku lagi, tidak valid. Maka dari itu kami membuat fitur ganti role sehingga pengguna dapat mengganti role-nya. Lalu ada cari unit kesehatan. Pada fitur ini, pengguna dapat mencari unit kesehatan terdekat, di mana nantinya pengguna akan diminta menyalakan GPS atau meminta izin penyalakan GPS. Apabila diizinkan, pengguna akan membuka Google Maps, di mana Google Maps ini nanti bakalan ditampilkan itu berupa marker. Berupa marker itu yang berwarna merah. Setiap marker itu mewakili satu tempat unit kesehatan, baik itu puskesmas maupun klinik. Nah, yang dimana ketika satu marker diklik, maka akan memunculkan detail informasinya. Lalu kuis. Kuis ini digunakan bertujuan untuk mengetahui seberapa paham kaum Adam itu terkhususnya ibu tentang mengenai stunting. Pada kuis ini ada beberapa paket soal yang dapat disediakan. Nanti soalnya juga bisa dapat bertambah maupun berkurang tergantung dari admin yang mengelola aplikasi. Nah, pengguna dapat memilih salah satu paket soal kuisnya, lalu mengerjakan setiap soal kuis itu yang terdiri dari opsi pilihan ganda maupun benar atau salah. Nah, nantinya pengguna akan memperoleh skor, di mana skor ini bernilai satu skor yang benar itu bernilai 10 poin. Pengguna hanya dapat mendapatkan poin itu setiap paket dalam satu kali pengerjaan. Jadi apabila pengguna mengerjakan soal yang sama, dia tidak bakalan mendapatkan poin lagi. Lalu fitur store. Untuk fitur store ini, pengguna dapat menukarkan poinnya. Pengguna dapat menukarkan poin itu dengan barang kebutuhan anak seperti baju, tempat makan, dodot, dan sebagainya. Nanti juga pengguna akan diminta mengisi data penerimanya seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat detailnya, nama penerima, serta nomor HP-nya. Nah, setelah itu, aplikasi akan memvalidasi apakah pengguna memiliki cukup poin dalam menukarkan poinnya. Lalu ada fitur artikel. Pada fitur artikel ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ibu, terkhususnya yang sudah memiliki anak, dalam meningkatkan pengetahuan tentang stunting. Jadi, melalui artikel ini diharapkan nanti para kaum Adam, terkhususnya ibu yang sudah memiliki anak, memiliki literasi yang cukup dalam stunting. Pengujian dan hasil. Untuk pengujian dan hasil akan dilakukan oleh teman saya, Obed. Baik, pengujian dan hasil pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi kami ke pengguna, kami menggunakan sistem survei menggunakan Google Form. Yang pertama adalah bagian efektivitas. Pertanyaan pertama adalah apakah si ting-ting sudah efektif digunakan untuk deteksi dini stunting pada anak? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 19 diantaranya memilih setuju, dan 4 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan kedua, apakah si ting-ting dapat membantu ibu dalam mengecek status kesehatan anaknya kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke unit kesehatan terdekat? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ketiga, apakah si ting-ting dapat membantu dalam mengurangi risiko stunting pada anak? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan keempat, apakah si ting-ting cocok ditargetkan terkhusus kaum Adam? 54 dari 54 responden, 16 diantaranya memilih sangat setuju, 15 diantaranya memilih setuju, 10 diantaranya memilih ragu-ragu, 6 diantaranya memilih tidak setuju, dan 7 diantaranya memilih sangat tidak. Pertanyaan terakhir adalah apakah si ting-ting diperlukan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 22 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu. Bagian kedua adalah bagian kegunaan. Pertanyaan pertama, apakah aplikasi si ting-ting mudah digunakan? Dari 54 responden, 35 diantaranya memilih sangat setuju, 18 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu.
Pertanyaan kedua, apakah fitur pada si titik mudah ditemukan? Dari 50 responden, 21 diantaranya memilih sangat setuju, 23 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ketiga, apakah fitur tambah anak mudah digunakan? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 22 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan keempat, apakah fitur daftar anak mudah digunakan? Dari 54 responden, 32 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan kelima, apakah fitur periksa anak dapat berjalan dengan baik? Dari 54 responden, 33 diantaranya memilih sangat setuju, 19 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan keenam, apakah fitur cari lokasi unit kesehatan melalui Maps berjalan dengan baik? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ketujuh, apakah fitur kuis berjalan dengan baik? Dari 54 responden, 30 diantaranya memilih sangat setuju, 23 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ke-8, apakah fitur artikel berjalan dengan baik? Dari 54 responden, 32 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, dan 1 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ke-9, apakah fitur check out barang berjalan dengan baik? Dari 54 responden, 33 diantaranya memilih sangat setuju, 18 diantaranya memilih setuju, dan 3 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan ke-9, pertanyaan ke-10, apakah aplikasi si titik dapat berjalan dengan lancar di smartphone kamu? Dari 54 responden, 31 diantaranya memilih sangat setuju, 21 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Pertanyaan terakhir dari bagian kegunaan adalah, apakah respon server dalam pengelolaan setiap pertukaran data berjalan dengan lancar? Dari 54 responden, 30 diantaranya memilih sangat setuju, 22 diantaranya memilih setuju, dan 2 diantaranya memilih ragu-ragu. Bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yolando. Untuk bagian kepuasan, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah tampilan si titik sudah nyaman untuk dilihat? Dari 54 responden, terdapat 31 orang yang memilih sangat setuju, 21 orang yang memilih setuju, 1 orang yang memilih ragu-ragu, dan 1 orang yang memilih tidak setuju. Pertanyaan berikutnya, apakah pemilihan warna aplikasi sudah bagus sesuai dengan target pengguna aplikasi? Dari 54 responden, terdapat 32 orang yang sangat setuju, 19 orang yang setuju, dan 2 orang yang ragu-ragu, dan 1 orang yang tidak setuju. Pertanyaan berikutnya, apakah tampilan si titik mudah untuk dipahami? Dari 54 responden, terdapat 33 orang yang memilih sangat setuju, 20 orang yang memilih setuju, 1 orang yang memilih ragu-ragu. Dan selanjutnya, apakah ikon yang ada pada aplikasi mudah dipahami? Dari 54 responden, terdapat 31 orang yang memilih sangat setuju, 20 orang yang memilih setuju, 3 orang dan yang memilih ragu-ragu. Selanjutnya hasil pengujian. Hasil pengujian ini kita bagi menjadi dalam 3 bagian besar. Yang pertama itu hasil pengujian kualitas kode, kedua hasil pengujian integration test, hasil pengujian ke pengguna. Yang pertama, hasil pengujian kualitas kode. Hasil pengujian kualitas kode ini kita gunakan menggunakan tool bawaan Flutter. Maksud saya tool bawaan dari Visual Studio Code yang bernama Problem. Di mana pada bagian problem ini, Visual Studio Code bakalan memberitahu apa aja error dalam penulisan kode yang ada. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya, tidak terdapat kode yang penulisannya salah maupun kode yang tidak berguna atau kode yang usang. Sehingga dapat dipastikan kode yang dituliskan pada aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Lalu hasil pengujian integration test. Hasil pengujian integration test ini kita melakukan itu dengan melakukan pengujian widget testing, di mana kita akan melakukan skenario seperti kita menginput data anak dan akan dilakukan otomatis oleh sistem, di mana sistem nanti apabila berhasil maka sistem akan menampilkan bahwa tes tersebut berhasil. Kita melakukan 12 testing, 12 skenario testing yang semua status akhirnya itu berhasil. Lalu untuk hasil pengujian kepemimpinan itu akan dilakukan oleh teman saya Obed.
Baik untuk hasil pengujian ke pengguna, berdasarkan pengujian ke pengguna yang dilakukan dengan membagikan survei melalui Google Form, setelah pengguna mencoba aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk kategori efektivitas, didapatkan hasil persentase 87%, di mana persentase tersebut termasuk dalam rentang skala sangat setuju. Yang kedua, untuk kategori kegunaan, didapatkan hasil persentase 91%, di mana persentase tersebut termasuk dalam rentang skala sangat setuju. Yang ketiga, untuk kategori kepuasan, didapatkan hasil persentase 91%, di mana persentase tersebut termasuk dalam rentang skala sangat setuju. Yang keempat, dari keseluruhan hasil persentase, diperoleh indeks hasil keseluruhan sebesar 89,66%, yang mana persentase ini termasuk dalam rentang skala sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Si Tinting sangat dibutuhkan dalam mencegah stunting di masyarakat serta dapat memberikan edukasi tentang penyakit stunting kepada masyarakat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil survei dan hasil pengujian aplikasi, aplikasi Si Tinting secara umum berada pada kategori sangat baik, yang berarti fungsi aplikasi, tampilan aplikasi, dan kemudahan penggunaan aplikasinya baik dan cocok digunakan oleh remaja wanita, ibu hamil, maupun ibu yang sudah mempunyai anak. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang diisi oleh user Si Tinting, di mana user memilih sangat setuju dan setuju dengan rata-rata skor 87,5%. Kemudian, untuk saran yang kami dapatkan untuk pengembangan selanjutnya adalah: satu, tampilan aplikasi yang sudah dibuat akan dimaksimalkan lagi untuk kenyamanan mata pengguna. Yang kedua, aplikasi akan diekspansi ke iOS untuk mempermudah user yang tidak menggunakan Android. Sekian kesimpulan dan saran yang telah kami simpulkan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Yolando. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Apabila kami mempunyai kesalahan dalam penulisan, baik baik secara lisan maupun non lisan, baik secara perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.